Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anugrah dengan NIM 2023-04002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah Data Mining. Di dalam proyek ini itu saya menganalisis dataset transaksi historis dari sebuah perusahaan retail e-commerce di Inggris selama periode 2009 sampai 2011. Metodologi yang saya gunakan itu adalah CRISP DM secara utuh dari awal hingga akhir. Nah, langsung lanjut saja ke bagian awal yaitu business understanding. Nah, di sini itu kita bisa lihat konteks bisnisnya yaitu sebuah perusahaan retail online e-commerce yang terdaftar di Inggris memiliki data historis transaksi penjualan antara tahun 2009 hingga 2011. Nah, perusahaan sebagian besar menjual hadiah untuk berbagai kesempatan. Nah, tujuan dari analisis ini adalah meningkatkan cross-selling dengan mengetahui produk apa saja yang sering dibeli secara bersamaan, melakukan segmentasi pelanggan juga untuk merancang strategi pemasaran yang terarah menggunakan analisis RFM. Dan sebelumnya juga saya izin menjelaskan ya, saya itu menggunakan dua metode yaitu a priori dan k-means. Jadi tujuan data miningnya ini mengimplementasikan algoritma a priori, association rule mining untuk menemukan pola asosiasi antar produk, lalu juga mengimplementasikan k-means clustering untuk pengelompokan pelanggan berdasarkan resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, lalu selanjutnya ini dilanjut dengan import library. Di sini saya menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga library-library yang dibutuhkan di project ini. Lalu selanjutnya langkah yang dilakukan adalah mengupload dan load dataset. Di sini ada dataset dari online retail 2. Nah, lalu di sini kita load dulu terlebih dahulu. Nah, lalu setelah itu melakukan pengecekan struktur data, tipe data, missing value, dan statistik deskriptif untuk memahami karakteristik awal data. Nah, jadi di sini itu diperlihatkan terlebih dahulu menampilkan 5 data pertama dan terakhir dari si datasetnya. Nah, di sini terlihat bahwa ada deskripsi barangnya seperti Christmas glass ball 20 likes dan kuantitinya dan sebagainya. Ini hanya sebagai untuk data understanding saja. Selanjutnya itu kita ingin mengetahui info datasetnya. Jadi ada tipe data dan jumlah baris atau kolom. Nah, di sini ada kolomnya, ada apa saja dan juga non-nullnya ada apa saja seperti itu. Dan juga dilanjut dengan statistik deskriptif. Di sini juga dideskripsikan si datanya untuk memperlihatkan gitu dari si statistik si deskriptifnya. Lalu yang dilakukan selanjutnya adalah cleaning data, yaitu kita ingin ngecek nih si missing value dan duplicate datanya apakah ada atau tidak. Nah, dan ternyata missing value per kolomnya itu eh, sebagian ada yang kosong dan juga sebagian ada yang sudah clear gitu. Nah, di sini seperti contoh ada missing value, ada nilai yang kosong di description, di kolom description sebanyak 4.382 dan juga di customer ID. Lalu selanjutnya di informasi ringkas entitas unik. Nah, jadi di sini tuh informasi ringkas saja singkat untuk entitas uniknya gitu. Seperti di jumlah transaksinya, jumlah customer, jumlah produk, itu ada apa saja. Jumlah negara juga. Nah, lalu dilanjutkan interpretasi dari data understanding tadi itu adalah jadi kesimpulannya terdapat missing value dan dalam jumlah besar pada kolom description dan customer ID yang tadi sudah saya perlihatkan dan juga terdapat nilai minus pada kolom quantity dan juga price yang mengindikasikan retur barang atau pembatalan transaksi. Dan juga ada data yang duplikat yang perlu dibersihkan. Lalu juga dataset didominasi oleh transaksi dari negara United Kingdom. Lalu dataset terdiri dari transaksi lebih dari 5.000 customer unik dan memuat lebih dari 4.000 jenis produk yang unik. Dan juga dilanjutkan dengan data preparation, membersihkan data dari missing value, duplikat, dan anomali seperti retur yang tadi agar model yang dibangun tidak bias.
Nah, ini proses dari si menghapus transaksi yang dibatalkannya. Invoice diawali huruf C. Misalkan menghapus missing value pada customer ID. Nah, ini dibutuhkan untuk K-means nanti. Lalu menghapus quantity dan juga unit price. Menghapus duplikat data dan juga memastikan invoice date bertipe date time. Lalu di sini kesimpulannya dari data preparation tadi yaitu semua anomali-anomali yang ada, retur atau pembatalan yang ditandai dengan awalan C, kuantitas dan harga negatif atau 0, missing value dan data duplikat telah dihapus dengan sukses. Dataset DF underscore clean sekarang valid untuk tahapan selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya ini ada exploratory data analysis EDA. Nah, di sini eh, tempat di mana saya mengeksplor dari dataset tersebut. Nah, di sini ada menganalisis visualisasi data untuk mendapatkan insight awalnya. Jadi di sini kita memperlihatkan menambahkan kolom revenue dari total pembeliannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita mau tahu nih top 10 produk terlaris berdasarkan kuantitasnya. Nah, di sini tuh ada yang paling pertama, yang paling banyak terjual yaitu World War II Gliders STD Design. Dan juga diikuti dengan ke bawahnya seperti itu. Nah, di sini juga ada top 10 negara dengan transaksi terbanyak. Nah, ini sempat dimention tadi. Ini tuh yang paling banyak membeli barangnya itu dari negara United Kingdom. Nah, lalu di sini terlihat juga tren penjualan revenue per bulannya. Seperti itu. Melonjak di bulan Oktober, turun di Januari 2011, lalu melonjak kembali di Oktober. Lalu di sini ada distribusi unit price dan quantity menggunakan batasan untuk menghindari outlier ekstrim di plot. Seperti ini kira-kira tampilannya. Nah, di sini terlihat distribusi unit price yang kurang dari 50 euro ini ya. Seperti itu. Nah, juga di sini ada distribusi kuantitinya yang kurang dari 50 unit. Seperti itu. Nah, kesimpulannya produk-produk dekorasi rumah dan hadiah, contohnya yang tadi yang paling banyak itu World War II Gliders yang White Hanging Heart mendominasi top penjualan acara. Penjualan secara kuantitas gitu. Jadi banyak eh, si World War II Gliders ini berhasil terjual secara banyak itu secara kuantitasnya. Nah, lalu di United Kingdom ini menyumbang angka transaksi yang sangat dominan. Jadi banyak banget yang beli dari negara tersebut. Tren penjualannya menunjukkan peningkatan drastis mendekati akhir tahun yang ada di Q4 tadi. Nah, di visualisasi ini. Nah, lalu sangat wajar terjadi pada industri retail e-commerce. Nah, lalu juga dilanjut dengan mayoritas produk memiliki harga di bawah 10 euro dan dibeli dalam kuantitas satuan. Lalu dilanjut dengan fitur engineering, mempersiapkan data khusus agar sesuai dengan kebutuhan input dari algoritma a priori dan k-means dari dataset yang sama. Nah, fitur engineering ini itu untuk mengingat memori dan dominasi data, kita persempit fokus a priori pada transaksi di United Kingdom saja. Lalu dibentuk data menjadi format basket transaction di sini, baris sama dengan invoice, kolom sama dengan description dan selanjutnya. Dan prosesnya di sini dilanjut untuk mendapatkan dimensi dari basket dataset untuk a priori. Lalu dilanjut juga ini dari dataset, kita ingin melihat dari resensi, frekuensi, dan monetary kan tadi ya. Nah, di sini juga tampilannya 5 baris pertama dari tampilan tersebut. Lalu dilanjut ini ke modelingnya langsung di a priori menjalankan algoritma a priori untuk mendapatkan aturan belanja dari association rules. Gitu. Nah, ini menentukan minimum supportnya di set 0,02 supaya menyeimbangkan penemuan pola dan beban komputasi besarnya gitu. Lalu membuat association rules, memfilter dengan minimum lift 1.0 dan confidence-nya 0,4 seperti itu. Lalu juga ada mengurutkan berdasarkan lift tertinggi. Nah, di sini saya memperlihatkan top 10 association rules-nya. Nah, di sini bahwa terlihat gitu banyak yang
beli strawberry keramik trinket box dan juga sweatheart keramik trinket box juga gitu. Di sini juga diikuti dengan wooden frame antique white, wooden picture frame white finish gitu. Ini association rules-nya. Nah, jadi aturan rules yang muncul menunjukkan pasangan produk dengan nilai lift di atas satu. Artinya keberadaan produk A antecedents yang tadi benar-benar meningkatkan peluang produk B, yaitu consequence, untuk dibeli secara signifikan. Nah, dan juga confidence yang tinggi, misal lebih dari 50%, berarti mayoritas pelanggan yang membeli produk A sudah pasti beli produk B. Seperti itu. Lalu dilanjut ke modeling K-means clustering. Menggunakan data RFM yang sudah distandarisasi untuk mengelompokkan pelanggan. Elbow method untuk menentukan nilai K terbaik. Nah, di sini kita menggunakan elbow method. Di sini terlihat ya bahwa yang menyikunya sekitar di sini. Itu. Berdasarkan elbow plot, patahan mulai landai. Elbow terjadi di sekitar K93. Itu kita gunakan di sini. K sama dengan 3. Lalu di sini terlihat bahwa profil rata-rata tiap cluster. Lalu dilanjut dengan visualisasi hasil klasternya. Nah, di sini terlihat bahwa banyak sekali ya. Lalu di sini evaluasi silhouette score-nya juga. Dan juga dilanjut dengan interpretasi cluster K-means. Nah, cluster at risk churn customers, yaitu segmentasi pelanggan yang sangat lama tidak berbelanja, resensinya tinggi itu, dan total belanjanya monetary frekuensi paling kecil gitu. Nah, ini monetarinya ya. Kita bisa lihat di sini monetarinya paling tinggi itu cuma ada 2, sekitar 2. Lalu di sini juga cluster loyal itu yang pelanggan yang prima yang sangat aktif berbelanja gitu. Sangat sering berbelanja dan mengeluarkan uang paling banyak, itu resensinya paling rendah. Di sini kita bisa lihat resensinya. Lalu cluster average new customer, segmentasi pelanggan pertengahan yang memiliki tingkat resensi, frekuensi dan monetary pada ambang batas wajar saja gitu. Orang-orang yang normal aja gitu yang belanja di sini tuh. Lalu silhouette score-nya bernilai positif di atas rata-rata, tergantung run state-nya juga. Biasanya di 0,3 sampai 0,4 plus, yang menunjukkan bahwa K3 adalah jumlah cluster yang solid. Lalu selanjutnya evaluation. Evaluasi a priori model yang dihasilkan sangat relevan untuk kebutuhan bisnis market basket analysis. Pemilihan batas support 2% dan minimum confidence 40% membuahkan aturan dengan lift lebih besar 1. Membuktikan interaksi antar produk bukan kebetulan semata, melainkan probabilitas kuat dari preferensi customer. Lalu kalau K-means-nya itu kita menggunakan elbow method menunjuk dengan jelas pada K3-nya juga tadi sebagai struktur pembagian yang optimal. Validasi ini diperkuat dengan nilai silhouette score positif juga yang berarti jarak intra-clusternya itu lebih kecil dibanding jarak inter-cluster. Nah, kesimpulannya a priori terbukti ada pola pembelian yang kuat pada barang-barang komplementer atau variasi produk, misal dekorasi bernuansa yang serupa seperti tadi, winter pasti belinya juga barang lain yang bertemakan winter. Jika Natal, Christmas, pasti akan beli dengan barang yang bertemakan Christmas juga. Lalu K-means data transaksi berdasar metrik RFM berhasil memisahkan 5.900 pelanggan menjadi 3 segmen besar secara rapi. Ada yang loyal, average, at risk gitu. Lalu insight-nya dan rekomendasi bisnis untuk ini adalah product bundling. Jadi bisa membuat produk-produk yang sering dibeli bersamaan berdasarkan rules dari a priori-nya menjadi satu paket. Lalu juga ada tata letak layout web atau katalog, yaitu tempatkan produk-produk asosiatif yang seperti tadi. Jika barang-barang Natal digabungkan juga dengan barang-barang Natal. Lalu ada targeted marketing yaitu berdasarkan cluster. Jadi cluster di sini ada 3 juga yang tadi sudah saya jelaskan. Ada cluster loyal dan juga cluster at risk dan juga cluster average. Jadi ada beri penghargaan seperti program loyalty point, early access dan juga perlakuan istimewa untuk si pelanggan. Lalu ada juga yang pelanggan yang udah jarang beli bisa kita kirimkan kampanye promosi agresif melalui email blast seperti diskon besar, terbatas waktu mereka agar terdorong untuk bisa kembali berbelanja di situ. Lalu ada juga yang average yang normal-normal aja bisa kita berikan penawaran cashback bertingkat untuk menstimulasi volume dan frekuensi belajarnya.
Nah, kelebihan dari proyek ini itu mengintegrasikan pengolahan data mentah jadi wawasan bisnis multidimensi, yaitu CRISP-DM tadi, dari satu dataset tunggal secara konsisten tanpa penambahan variabel eksternal yang nggak relevan gitu. Dan kekurangan dan pengembangan di kedepannya itu ada kekurangan metode a priori pada volume data jutaan baris, yaitu beban komputasinya yang sangat mahal. Di masa depan bisa disubstitusi dengan algoritma komputasi paralel gitu. Dan juga analisis clustering bisa dipertajam dengan mengadopsi model algoritma alternatif yang lebih tahan terhadap outlier. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk penjelasan project UAS saya. Saya Raffi Anugrah. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.